Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi dasar ilmu komunikasi oleh dosen pengampu Ibu Ajeng Rajawati, SIKOM, MA. Perkenalkan, nama saya Ella Putri Maharani dari KPI 1C dengan NIM 18030304232 Materi yang akan kita bahas ini meliputi 9 poin. Yang pertama adalah definisi komunikasi, kedua, sejarah perkembangan ilmu komunikasi, ketiga, unsur-unsur komunikasi, keempat, fungsi komunikasi, kelima, prinsip-prinsip komunikasi, keenam, hambatan komunikasi, ketujuh, persepsi dalam komunikasi, kedelapan, komunikasi verbal, dan yang terakhir, komunikasi nonverbal. Pertama, kita bahas definisi komunikasi. Nah, definisi komunikasi secara bahasa, komunikasi secara bahasa dapat diartikan sebagai proses penyampaian pesan atau informasi untuk tujuan bersama. Selanjutnya, definisi komunikasi menurut para ahli. Everett M. Rogers, komunikasi adalah proses pemindahan gagasan dari suatu sumber ke satu atau lebih penerima dengan maksud untuk mengubah perilaku. Sedangkan menurut James Astorner, komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang berusaha memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan suatu pesan kepada orang lain. Nah, hakikat komunikasi sendiri bertujuan adalah menyampaikan pesan dengan maksud untuk mengubah perilaku, memberikan pemahaman, atau membangun hubungan. Poin kedua yaitu sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Sejarah perkembangan ilmu komunikasi dimulai dari zaman prasejarah. Jika kita tarik ulur, asal-usul komunikasi sebagai bidang studi dapat ditelusuri kembali ke Yunani kuno. Tempat di mana Aristoteles pertama kali memperkenalkan konsep komunikasi, dia mengidentifikasi 3 elemen komunikasi, yaitu komunikator, pesan, dan penerima. Pada zaman prasejarah, terutama dilakukan melalui lukisan gua dan bentuk komunikasi visual lainnya. Selanjutnya, pada zaman modern, menggunakan penulisan, mesin cetak, telegraf, telepon, radio dan televisi, serta internet dan komunikasi digital. Pada poin ketiga, kita akan menjelaskan tentang unsur-unsur komunikasi yang berperan dalam proses komunikasi. Yang pertama ada komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua ada pesan. Pesan merupakan informasi yang disampaikan. Ketiga ada komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan. Yang keempat ada feedback. Feedback adalah imbal balik. Yang kelima ada respon. Respon adalah tanggapan dari seorang komunikan. Yang keenam ada media. Media bisa diartikan sebagai channel atau saluran yang merupakan penghubung atau sarana. Yang keenam yaitu noise. Noise biasanya terletak di komunikator, saluran pesan, dan komunikan. Maka akan terjadi gangguan pada feedback. Jika komunikator menjelaskan dengan baik, maka feedback dari komunikan juga baik. Nah, pada poin keempat ada fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi itu ada 4. Yang pertama, fungsi komunikasi sosial. Fungsi komunikasi sosial sangat penting untuk membangun hubungan sosial, memperkuat identitas, dan memfasilitasi komunikasi dan pemahaman. Yang kedua, ada fungsi komunikasi ekspresi. Komunikasi dapat digunakan untuk mengungkapkan emosi, perasaan, atau pendapat. Yang ketiga, ada fungsi komunikasi ritual. Komunikasi dapat digunakan dalam suasana ritual seperti upacara keagamaan atau tradisi budaya. Keempat, ada fungsi komunikasi instrumental. Komunikasi dapat digunakan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu, seperti memberikan informasi, membujuk orang lain, atau mengatur perilaku, seperti iklan-iklan yang berada di televisi. Poin kelima ada prinsip-prinsip komunikasi.
Prinsip komunikasi itu ada 12. Yang pertama, komunikasi adalah proses simbolik. Kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Ketiga, komunikasi punya dimensi isi dan dimensi ruang. Keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Keenam, komunikasi melibatkan predikasi beserta komunikasi. Ketujuh, komunikasi bersifat sistematik. Kedelapan, semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Kesembilan, komunikasi bersifat non-sekuensial. Yang ke-10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Yang ke-11, komunikasi bersifat irreversibel. Yang terakhir, komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Pada poin ke-6, ada hambatan komunikasi. 7 hambatan dalam komunikasi. Yang pertama, gangguan teknis. Terjadi jika salah satu alat yang digunakan dalam berkomunikasi mengalami gangguan, sehingga informasi yang ditransmisi melalui saluran mengalami kerusakan. Contohnya, gangguan pada stasiun radio atau TV. Yang kedua, ada gangguan semantik. Ialah gangguan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan. Contohnya, kata-kata yang digunakan terlalu banyak memakai jargon bahasa asing. Yang ketiga, gangguan psikologis. Terjadi karena adanya gangguan yang disebabkan oleh persoalan-persoalan dalam individu. Misalnya, rasa curiga penerima kepada sumber. Keempat, rintangan fisik. Ialah rintangan yang disebabkan karena kondisi geografis. Misalnya jarak yang jauh, sehingga sulit dicapai. Yang kelima, rintangan status. Ialah rintangan yang disebabkan karena jarak sosial di antara peserta komunikasi. Misalnya perbedaan status senior dan junior, atau atasan dan bawahan. Keenam, ada rintangan kerangka berpikir. Ialah rintangan yang disebabkan adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan khalayak terhadap pesan yang digunakan dalam berkomunikasi. 7. Rintangan budaya. Ialah rintangan yang terjadi disebabkan adanya perbedaan norma, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dianut oleh pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang dapat mengaruhi efektivitas komunikasi, yaitu kredibilitas. Kredibilitas komunikator penting untuk memastikan pesan tersampaikan secara efektif. Kedua, konteks. Konteks di mana komunikasi berlangsung dapat mempengaruhi efektivitasnya. Ketiga, isi. Komunikasi yang efektif mensyaratkan pesan yang disampaikan mengandung sesuatu yang berarti dan penting. Keempat, kejelasan. Pesannya harus jelas dan mudah dimengerti. Kelima, kontinuitas dan konsistensitas. Komunikasi harus berkesinambungan dan konsisten untuk memastikan bahwa pesan disampaikan secara efektif dan efisien. Keenam, kemampuan audiens. Kemampuan audiens dalam memahami dan mengolah pesan merupakan hal yang penting. Pesan yang disampaikan hendaknya disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan pengetahuan khalayak. Ketujuh, saluran distribusi. Saluran yang melaluinya pesan disampaikan dapat mempengaruhi efektivitasnya. Saluran yang berbeda mungkin lebih sesuai untuk khalayak dan pesan yang berbeda. Nah, untuk poin selanjutnya ada persepsi dalam komunikasi. Persepsi dapat diartikan sebagai proses mengenali dan memahami lingkungan melalui bantuan indera, sedangkan persepsi sosial adalah proses mengenali dan memahami isyarat sosial untuk membuat penilaian tentang peran, aturan, konteks, dan hubungan sosial. Yang ketiga adalah faktor-faktor persepsi. Faktor persepsi ada faktor internal, ini adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan individu, seperti pengalaman masa lalu, nilai-nilai, keyakinan, sikap, emosi, dan harapan mereka. Sedangkan untuk faktor eksternal, merupakan faktor yang berkaitan dengan lingkungan atau konteks, seperti karakteristik fisik, stimulus, konteks sosial, dan latar belakang budaya. Selanjutnya, kegagalan persepsi. Kegagalan persepsi dapat terjadi ketika persepsi individu terhadap suatu situasi atau stimulus tidak akurat atau tidak lengkap. Poin selanjutnya adalah komunikasi verbal.
Komunikasi verbal adalah proses penggunaan kata-kata untuk berbagi informasi dengan orang lain. Ini dapat mencakup komunikasi lisan dan tertulis. Sedangkan bahasa adalah alat yang digunakan manusia untuk berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan sistem simbol bunyi yang berubah-ubah. Itu adalah bagian dari kebudayaan manusia dan dapat membentuk suatu kebudayaan atau dibentuk olehnya. Nah, fungsi bahasa dalam kehidupan manusia ada 4. Yang pertama, kontekstual. Bahasa tercipta karena subjektivitas tapi terbentuk oleh objektivitas. Contohnya, anjing adalah hewan yang pintar. Ada anjing lo adalah sebuah ungkapan. Selanjutnya ada labeling. Melabeli sesuatu karena digunakan untuk mengidentifikasi objek, membedakan satu dengan yang lainnya. Keempat, ada interaksi untuk membangun sebuah peradaban atau budaya dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, pusat informasi. Sebagai media pertukaran bahasa, maka akan lahir bahasa yang disepakati. Contoh, bahasa Inggris untuk menjembatani agar tidak ada misinterpretasi karena berasal dari budaya-budaya yang berbeda-beda. Selanjutnya ada komunikasi high context dan low context. Komunikasi high context biasanya gaya bahasa komunikasi didasarkan pada bahasa tubuh, nada suara, dan konteks keseluruhan. Selanjutnya memanfaatkan isyarat komunikasi kecil dan membaca lebih banyak makna dalam pesan yang tidak terlalu langsung. Sedangkan komunikasi low context cenderung lebih lugas dan eksplisit dalam komunikasi. Komunikasi tidak serta-merta dibentuk oleh hubungan jangka panjang antar penutur. Komunikasi harus lebih eksplisit, langsung, dan rumit. Lebih suka komunikasi tertulis. Pada poin terakhir, yaitu komunikasi nonverbal. Definisi komunikasi nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata, jadi bisa dilambangkan oleh simbol. Sedangkan untuk bentuk-bentuk dari komunikasi nonverbal dibagi menjadi 7. Yang pertama, komunikasi visual, komunikasi gerakan tubuh, komunikasi penciuman, komunikasi sentuhan, komunikasi lingkungan, komunikasi penampilan, komunikasi cita rasa. Untuk fungsi-fungsi komunikasi nonverbal ada 6. Yang pertama, repetisi. Yang kedua, kontradiksi. Ketiga, substitusi. Keempat, komplement. Kelima, aksentuasi. Keenam, regulasi. Sedangkan untuk perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal adalah yang pertama, komunikasi verbal yaitu komunikasi menggunakan kata-kata dan lisan, sedangkan komunikasi verbal komunikasi tanpa kata-kata. Yang kedua, komunikasi verbal menggunakan lambang bahasa, sedangkan komunikasi nonverbal menggunakan bahasa isyarat atau silent, diam. Yang ketiga ada komunikasi verbal melalui lisan dapat disampaikan dengan menggunakan media, contohnya menyampaikan informasi melalui telepon. Sedangkan komunikasi nonverbal komunikasi dengan menggunakan gejala yang menyangkut gerak-gerik atau gestur. Yang terakhir, komunikasi verbal melalui tulisan dilakukan secara tidak langsung. Misalnya komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan media seperti chatting atau mungkin membaca koran, majalah, dan lain sebagainya. Sedangkan komunikasi nonverbal komunikasi dengan menggunakan ekspresi wajah atau facial expression. Nah, itu tadi merupakan materi singkat tentang dasar ilmu komunikasi. Saya Elok Prima hari ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.